Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Dan mari kita siapkan hati kita. Dan dengan sikap doa kita akan pujikan pujian Bapa-Ku datang padamu. Ya, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau terus berkati kami supaya kami tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu meskipun lewat online. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan biar tambah semangat, kita akan pujikan pujian Aku Diberkati. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, sudah melindungi kita dari situasi saat ini. Dan kita akan pujikan pujian Aku Diberkati. Berkati
tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat pagi ini. Dan kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan hati kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dan kita akan pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Nah, kita akan menyaksikan video cerita berikut ini ya. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu pasal yang ada di Alkitab kita. Yap, pasal tersebut ada di Kitab Mazmur. Pasal ini adalah salah satu pasal yang paling terkenal di Kitab Mazmur yang sering dihafalkan oleh banyak orang. Apakah kamu siap untuk mendengarnya? Hari ini kita akan belajar dari Kitab Mazmur pasal 23. Judul dari cerita hari ini adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Pasal ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, ayat yang pertama berbunyi demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa itu gembala? Apakah gembala menjaga singa, burung, atau domba? Betul, gembala adalah orang yang menjaga domba-domba. Kalau di kota pada zaman sekarang, kita nggak bisa menemukan Pak Gembala. Tapi di masa lalu, gembala yang menjaga kawanan domba pasti sering ditemukan. Pernahkah kamu melihat domba secara langsung? Domba adalah binatang yang lembut dan cukup pendiam. Gembala yang menjaga domba pasti akan selalu ada di sekitar domba tersebut untuk menjaga mereka. Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan itu seperti gembala yang selalu menjaga kita yang adalah domba-dombanya. Nah, apa sih artinya takkan kekurangan aku? Kita juga bisa membaca ayat ini dengan aku tidak kekurangan. Tahu nggak apa artinya? Artinya, Tuhan, gembala kita, memberikan semua yang kita perlukan dan menyediakannya untuk kita. Jadi, kita tidak akan kekurangan. Semuanya Tuhan cukupkan. Mazmur 23 juga menjelaskan kepada kita bagaimana gembala menjaga dan memelihara domba-dombanya. Ayat kedua dan ketiga berbunyi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gembala yang baik membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang supaya mereka bisa makan dan beristirahat. Sama seperti gembala dan dombanya, kita bisa melihat bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan. Tuhan dapat membuat jiwa kita menjadi lebih kuat dan memberikan semangat untuk kita. Sama juga seperti para domba yang selalu mengikuti kemanapun gembalanya pergi. Tuhan juga akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dia adalah pemimpin kita. Yuk kita lanjut ke ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat ini berbicara tentang kegelapan dan tempat yang berbahaya serta mengerikan. Menurutmu, apakah domba-domba takut terhadap tempat yang gelap? Ya, dan pasti kamu juga takut kan? Siapa dong yang bisa melindungi kita dari gelap dan tempat yang berbahaya? Betul, Tuhan, Gembala kita yang akan melindungi kita. Mazmur 23 berkata, meskipun kita ketakutan dan ada di dalam bahaya, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama denganku. Di sini kita juga bisa lihat apa yang digunakan gembala saat menjaga dombanya. Gada adalah senjata yang digunakan untuk melawan binatang buas dan serigala yang membahayakan para domba. Gembala melindungi domba-dombanya, sama seperti Tuhan yang selalu melindungi kita. Nah, kalau tongkat, kira-kira untuk apa ya? Gembala menggunakan tongkat untuk mendorong para domba menuju ke arah yang benar. Jika ada domba yang salah jalan, gembala akan menggunakan tongkatnya untuk mengarahkan domba itu kembali. Tuhan adalah pemimpin kita. Meskipun kita melakukan banyak sekali hal yang tidak benar, Tuhan akan mendisiplinkan kita kembali. Ayat yang kelima berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah seorang teman yang baik yang mengundang kita ke rumahnya. Nah, misalnya teman-temanmu datang ke rumahmu. Apakah kamu akan memberikan minuman dan makanan? Ya, Tuhan adalah teman yang memberikan makanan dan hal yang terbaik untuk kita. Minyak dan piala yang penuh melimpah berbicara tentang sukacita dan juga kebahagiaan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, ayat yang terakhir berbicara bahwa Tuhan sebagai teman dan gembala yang baik mengundang kita untuk selalu bersama-sama di rumahnya selamanya. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemurahan dalam bahasa asli Ibrani-nya adalah hesed, yang berarti cinta kasih Tuhan yang berlaku untuk selama-lamanya. Mengikuti di sini bukan berarti berjalan dengan lambat dan selalu tertinggal, tapi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengikutimu dengan cepat dan selalu dekat dengan kita, serta mengejar-ngejar kita. Bisa dibayangin gak? Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengejar-ngejar kalian dan dekat dengan kalian. Wow, kebaikan, cinta kasih, dan kemurahan Tuhan sangat dekat dengan kita sampai selama-lamanya. Nah, apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Tuhan adalah gembala dan teman yang baik. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan semua yang kita perlukan. Tuhan menyediakan untuk kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, Tuhan melindungi kita dari bahaya. Saat kita ketakutan, Tuhan bersama dengan kita. Yang ketiga, Tuhan memimpin dan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar adalah segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, kebaikan, cinta kasih, dan kemurahan Tuhan sangat dekat dan mengikuti kita selama-lamanya. Kalian mau nggak kalau Tuhan jadi gembala dan teman yang baik untuk kalian? Oke, kita harus terus mau mengenal, bertumbuh di dalam Tuhan, serta mengikuti kehendaknya sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi ya cerita firman Tuhan pada saat pagi ini.
Dan kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua, dan Tuhan juga sudah menjadi gembala yang baik bagi kita semua. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, dan mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Kiranya Engkau terus berkati kami, Engkau lindungi kami, dan Engkau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, karena sekolah minggu kita sudah selesai, dan Bu Nini ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.